Halo, bertemu lagi dengan saya Abu Daniel. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komentar. Biar tidak lama-lama, yuk kita tonton kisahnya. Asma binti Abu Bakar berasal dari keluarga Muslim terkemuka. Ayahnya, Abu Bakar, adalah teman dekat Nabi dan khalifah pertama setelah kematiannya. Saudara tirinya, Aisyah, adalah istri Nabi dan salah satu ummahat al-mukminin. Suaminya, Zubair bin Al-Awwam, adalah salah satu pembantu pribadi khusus Nabi. Putranya, Abdullah bin Az-Zubair, menjadi terkenal karena keteguhannya dan pengabdiannya yang teguh pada kebenaran. Asma sendiri adalah salah satu orang pertama yang menerima Islam. Hanya sekitar 17 orang termasuk laki-laki dan perempuan yang menjadi Muslim sebelum dia. Dia kemudian diberi julukan Dat Anitakain, yang berikat dua, karena peristiwa yang berkaitan dengan kepergian Nabi dan ayahnya dari Mekah pada hijrah bersejarah ke Madinah. Asma adalah salah satu dari sedikit orang yang mengetahui rencana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat ke Madinah. Kerahasiaan harus dijaga karena rencana kaum Quraisy untuk membunuh Nabi. Pada malam keberangkatan mereka, Asma lah yang menyiapkan sekantong makanan dan wadah air untuk perjalanan mereka. Dia tidak menemukan apapun untuk mengikat wadah tersebut dan memutuskan untuk menggunakan ikat pinggangnya atau nitak. Abu Bakar menyarankan agar dia merobeknya menjadi dua. Hal ini dia lakukan dan Nabi memuji tindakannya. Sejak saat itu ia dikenal sebagai yang berikat dua. Ketika hijrah terakhir dari Makkah ke Madinah terjadi segera setelah kepergian Nabi, Asma sedang hamil. Dia tidak membiarkan kehamilannya atau kemungkinan perjalanan yang panjang dan sulit menghalangi dia untuk berangkat. Begitu dia sampai di Kuba di pinggiran Madinah, dia melahirkan seorang anak laki-laki, Abdullah. Kaum muslimin berseru Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar, dan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dalam kebahagiaan dan rasa syukur karena inilah anak pertama yang dilahirkan oleh para muhajirin di Madinah. Asma dikenal karena sifat-sifatnya yang lembut dan mulia serta ketajaman kecerdasannya. Dia adalah orang yang sangat murah hati. Putranya, Abdullah, pernah berkata tentangnya, "Aku belum pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan daripada bibiku Aisyah dan ibuku Asma." Namun kemurahan hati mereka diungkapkan dengan cara yang berbeda. Bibiku akan mengumpulkan harta satu persatu sampai dia mengumpulkan apa yang dia rasakan. Cukup dan kemudian membagikan semuanya kepada mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, ibuku tidak akan menyimpan apapun bahkan untuk besok. Kehadiran pikiran Asma dalam keadaan sulit sungguh luar biasa. Ketika ayahnya meninggalkan Makkah, dia membawa seluruh kekayaannya, yang berjumlah sekitar 6.000 dirham, dan tidak meninggalkan satu pun untuk keluarganya. Ketika ayah Abu Bakar, Abu Quhafah, dia masih seorang musyrik, mendengar kepergiannya, dia pun pergi ke rumahnya dan berkata kepada Asma, "Saya paham bahwa dia telah meninggalkan Anda tanpa uang setelah dia sendiri meninggalkan Anda." "Tidak, kakek," jawab Asma, "sebenarnya dia telah meninggalkan banyak uang untuk kita." Dia mengambil beberapa kerikil dan menaruhnya di ceruk kecil di dinding tempat mereka biasa menaruh uang. Dia melemparkan kain ke atas tumpukan itu dan meraih tangan kakeknya. Kakeknya buta, dan berkata, "Lihat berapa banyak uang yang dia tinggalkan untuk kita." Melalui siasat ini, Asma ingin menghilangkan rasa takut lelaki tua itu dan mencegahnya memberi mereka kekayaannya sendiri. Hal ini karena dia tidak suka menerima bantuan apapun dari seorang musyrik jika itu adalah kakeknya sendiri. Dia memiliki sikap yang sama terhadap ibunya dan tidak cenderung mengkompromikan kehormatan dan keyakinannya. Ibunya, Kutailah, suatu kali datang mengunjunginya di Madinah. Dia bukan seorang muslim dan bercerai dari ayahnya pada masa pra-Islam. Ibunya membawakan hadiah berupa kismis, mentega murni, dan karas, polong dari spesies pohon sant. Asma awalnya menolak mengizinkannya masuk ke rumahnya atau menerima hadiah. Dia mengirim seseorang ke Aisyah untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sikapnya terhadap ibunya dan dia menjawab bahwa dia harus menerimanya di rumahnya dan menerima hadiah. Pada kesempatan ini, wahyu berikut datang kepada Nabi. "Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena keimananmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu untuk berlaku baik dan adil terhadap mereka. Allah menyukai orang-orang yang adil. Allah hanya melarang kamu terhadap mereka yang memerangi kamu karena imanmu, dan mengusirmu dari rumahmu, dan mendukung orang lain dalam mengusirmu, dari berpaling kepada mereka, untuk persahabatan dan perlindungan."
Hal tersebut seperti berpaling kepada mereka, dalam keadaan seperti ini, yang berbuat zalim. Sule al-Mumtahana Sexto, 8-9. Bagi Asma, dan banyak umat Islam lainnya, kehidupan di Madinah pada awalnya agak sulit. Suaminya cukup miskin dan satu-satunya harta terbesarnya hanyalah seekor kuda yang dibelinya. Asma sendiri menggambarkan masa-masa awal ini. Aku biasa menyediakan makanan untuk kuda, memberinya air, dan merawatnya. Aku menggiling biji-bijian dan membuat adonan, tapi aku tidak bisa membuat kue dengan baik. Para wanita Ansar biasa membuatkan kue untukku. Mereka benar-benar wanita yang baik. Aku menggunakan untuk membawa gandum di kepalaku dari lahan Az-Zubair yang telah dialokasikan Nabi kepadanya untuk ditanami. Jaraknya sekitar 3 farsakh, sekitar 8 km, dari pusat kota. Suatu hari aku sedang dalam perjalanan membawa gandum di atas kepalaku. Kepalaku ketika aku berjumpa dengan Nabi dan sekelompok sahabat. Beliau memanggilku dan menghentikan untanya agar aku bisa menungganginya di belakang beliau. Aku merasa malu untuk bepergian bersama Nabi dan juga teringat akan rasa cemburu Az-Zubair, dialah yang paling cemburu laki-laki. Nabi menyadari bahwa aku merasa malu dan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, Asma menceritakan kepada Az-Zubair apa sebenarnya yang telah terjadi dan dia berkata, "Demi Tuhan, kamu harus membawa gandum jauh lebih menyusahkan bagiku daripada kamu berkendara bersama Nabi." Asma jelas merupakan orang yang memiliki kepekaan dan pengabdian yang besar. Dia dan suaminya bekerja sangat keras bersama-sama sampai situasi kemiskinan mereka berangsur-angsur berubah. Namun terkadang, Az-Zubair memperlakukannya dengan kasar. Suatu kali dia pergi menemui ayahnya dan mengadu kepadanya tentang hal ini. Jawabnya kepadanya, "Putriku, bersabarlah, karena jika seorang wanita mempunyai suami yang syaleh, lalu suaminya meninggal dan dia tidak menikah setelahnya, maka mereka akan dikumpulkan kembali di surga." Az-Zubair akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di antara para sahabat, namun Asma tidak membiarkan hal ini merusak prinsipnya. Putranya, Al-Mundhir, pernah mengiriminya gaun elegan dari Irak yang terbuat dari bahan bagus dan mahal. Asma saat ini sudah buta. Dia merasakan bahan itu dan berkata, "Ini jelek. Bawa kembali padanya." Al-Mundhir kesal dan berkata, "Ibu, itu tidak transparan." "Mungkin tidak transparan," balasnya, "tapi terlalu ketat dan memperlihatkan kontur tubuh." Al-Mundhir membeli gaun lain yang mendapat persetujuannya dan dia menerimanya. Jika kejadian dan aspek kehidupan Asma di atas bisa dengan mudah dilupakan, maka pertemuan terakhirnya dengan putranya, Abdullah, harus tetap menjadi salah satu momen paling tak terlupakan dalam sejarah awal Islam. Pada pertemuan itu beliau menunjukkan ketajaman kecerdasannya, keteguhan hatinya dan kekuatan imannya. Abdullah mencalonkan diri sebagai khilafah setelah kematian Yazid bin Muawiyah. Hijaz, Mesir, Irak, Khurasan dan sebagian besar Suriah mendukungnya dan mengakuinya sebagai khalifah. Namun Bani Umayyah terus menentang kekhalifahan dan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di bawah komando Al-Hajjaj bin Yusuf At-Takafi. Pertempuran tanpa henti terjadi antara kedua belah pihak di mana Abdullah bin Az-Zubair menunjukkan keberanian dan kepahlawanan yang luar biasa. Namun banyak pendukungnya tidak dapat menahan tekanan pertempuran yang terus-menerus dan secara bertahap mulai meninggalkannya. Akhirnya dia berlindung di Masjidil Haram di Makkah. Saat itulah dia menemui ibunya, yang kini sudah tua dan buta, dan berkata, "Damai sejahtera bagimu, ibu, dan rahmat serta berkah Tuhan." "Damai sejahtera bagimu, Abdullah," jawabnya. "Apa yang membawamu ke sini pada jam segini, sementara batu-batu besar dari ketapel haji menghujani prajuritmu di Masjidil Haram dan mengguncang rumah-rumah di Makkah?" "Saya datang untuk meminta nasihat Anda," katanya. "Untuk meminta nasihatku?" dia bertanya dengan heran. "Tentang apa?" "Orang-orang meninggalkanku karena takut menunaikan haji atau tergiur dengan apa yang ditawarkannya. Bahkan anak-anakku dan keluargaku pun meninggalkanku. Hanya ada sekelompok kecil laki-laki yang bersamaku sekarang dan betapapun kuat dan tabahnya mereka, hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 jam lagi. Utusan Bani Umayyah sekarang sedang bernegosiasi denganku, menawarkan untuk memberikan kepadaku harta duniawi apapun yang kuinginkan, jika aku harus meletakkan tanganku dan bersumpah setia kepada Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana menurutmu?" Dengan meninggikan suaranya, dia menjawab, "Itu urusanmu, Abdullah, dan kamu lebih mengenal dirimu sendiri. Namun jika kamu berpikir bahwa kamu benar dan bahwa kamu membela kebenaran, maka bertahanlah dan berjuanglah sebagai teman-temanmu yang terbunuh di bawah kekuasaan benderamu telah menunjukkan ketekunan."
Jika bagaimanapun kamu menginginkan dunia, betapa malangnya kamu. Kamu akan menghancurkan dirimu sendiri dan kamu akan menghancurkan orang-orangmu. Tapi aku akan dibunuh hari ini, tidak diragukan lagi. Itu lebih baik bagimu daripada menyerahkan dirimu kepada haji secara sukarela dan beberapa antek Bani Umayyah bermain-main dengan kepalamu. Saya tidak takut mati. Saya hanya takut mereka akan memutilasi saya. Setelah kematian, tidak ada hal yang perlu ditakuti manusia. Menguliti tidak menimbulkan rasa sakit pada domba yang disembelih. Wajah Abdullah berseri-seri seraya berkata, "Sungguh seorang ibu yang diberkati. Terpujilah sifat-sifat muliamu. Aku datang kepadamu pada saat ini untuk mendengar apa yang telah aku dengar. Tuhan tahu bahwa aku tidak melemah atau putus asa. Dialah yang menjadi saksiku bahwa aku membela apa yang kumiliki bukan karena cinta pada dunia dan daya tariknya, melainkan karena marah demi Allah. Batasan-batasannya telah dilanggar. Inilah aku, akan melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Jadi, jika aku terbunuh, jangan bersedih hati kepadaku dan serahkan aku kepada Allah. Aku akan berduka untukmu," kata Asma, yang sudah tua namun tegas, "hanya jika kamu dibunuh dengan alasan yang sia-sia dan tidak adil. Yakinlah bahwa anakmu tidak melakukan hal-hal yang zalim, tidak melakukan perbuatan keji, dan tidak melakukan kezaliman terhadap seorang muslim atau dhimmi, dan tidak ada sesuatu pun yang lebih baik baginya selain keridaan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Besar. Saya tidak mengatakan ini untuk membebaskan diri saya sendiri. Tuhan tahu bahwa saya mengatakan ini hanya untuk membuat hati Anda teguh dan tabah. Alhamdulillah yang telah membuatmu bertindak sesuai dengan apa yang Dia sukai dan sesuai dengan apa yang aku sukai. Mendekatlah padaku, anakku, agar aku dapat mencium dan merasakan tubuhmu karena mungkin ini adalah pertemuan terakhir denganmu." Abdullah berlutut di hadapannya. Dia memeluknya dan membekap kepalanya, wajah dan lehernya dengan ciuman. Tangannya mulai meremas tubuhnya ketika tiba-tiba dia menariknya kembali dan bertanya, "Pakaian apa ini, Abdullah?" "Ini pelat bajaku. Ini, anakku, bukan pakaian orang yang ingin syahid. Lepaskan saja. Itu akan membuat gerakanmu lebih ringan dan cepat. Pakailah sirwal, pakaian dalam yang panjang, agar jika kamu terbunuh auratmu tidak akan hilang." Terbuka. Abdullah melepas pelat bajanya dan mengenakan sirwal. Saat dia berangkat menuju Masjidil Haram untuk ikut berperang, dia berkata, "Ibuku, jangan hilangkan doamu dariku." Sambil mengangkat tangannya ke langit, dia berdoa, "Ya Tuhan, kasihanilah dia yang begadang berjam-jam dan tangisannya yang nyaring di kegelapan malam saat orang-orang tidur. Ya Tuhan, kasihanilah dia yang lapar dan haus dalam perjalanannya dari Madinah dan Mekah saat dia berpuasa. Ya Tuhan, berkahilah dia syaleh kepada ibu dan ayahnya. Ya Tuhan, aku serahkan dia pada tujuan MU dan aku rida dengan apapun yang Engkau tetapkan untuknya. Dan berilah kepadaku pahala orang-orang yang sabar dan tekun demi dia." Saat matahari terbenam, Abdullah sudah meninggal. 10 hari kemudian, ibunya bergabung dengannya. Dia berumur 100 tahun. Usia tidak membuatnya lemah atau menumpulkan ketajaman pikirannya. Itulah kisah dari Asma binti Abu Bakar, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.